ketika Habib Bahar keluar dari penjara, disambut oleh banyak orang yang itu berdesak-desakan. Itu mikir nggak ya mereka itu? Mikir nggak terhadap kesehatan mereka masing-masing? Oke, mereka yang muda-muda tidak kenapa-napa nanti, tapi ketika mereka pulang ke rumahnya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun, nak. Udah berapa umurnya? 20. Ya. Ini dekat 3. Social distancing. Yang mana, Pak? Nah, itu ke Leto. Lotte. Ke Lotte. Sedangkan abis nelpon Kak Iya aja Papa bilang kirim salam sama siapa namanya, padahal di samping Ibnu gitu. Ya sayang ya. Ya nak ya. Assalamualaikum. Salam, yuk, Papa. Ya. Daun bawang juga nggak di Lotte ya? Jual apa? Cuman katanya sih kalau sayur-sayur itu di Lotte mahal. Masalah mahal itu jual. Tapi enak sih Pak ya semalam ya. Ya enak Mantap lah. loh itu waktu itu Papa masak daunnya. Kita ingat terus daunnya tuh kayak berlendir gitu, Tika enak jadinya. Tapi ternyata batangnya enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sekarang tanggal 17 Mei. Ini adalah hari ulang tahun anakku yang nomor 4. Jadi 20 tahun yang lalu dia lahir. Sahabat, kemarin selama 3 hari saya tidak keluar pagar. Tidak keluar pagar rumah. Ya karena mau keluar, tidak ada yang mau dikerjain di luar juga. Jadi keluar pagar rumah aja enggak. Nah, baru sekarang jam 3.48 ini mau keluar. Itu pun keluar tidak kemana-mana. Ini nggak tahu ini anakku yang nomor 2 dia mau beli makanan apa. Ya sekalian saya antar. Dan sekalian saya memperlihatkan kepada sahabat semua kondisi jalanan selama sekarang puasa keberapa? 23 kayaknya. Nah sekarang Ramadan, 23 Ramadan 24 Pak. 23 atau 24. Nah beginilah suasana jalanan di area saya.
Jalan Salabenda, tepatnya Jalan Raya Jakarta Bogor atau Jalan Soleh Iskandar. Seyogianya jalannya lancar karena PSBB kan diperpanjang di sini di Bogor ini, tapi karena ada pembangunan jalan tol mungkin ada sedikit-sedikit macet. Nah seperti ini nih. Sekarang kita mengambil jalan posisi lain karena jalan yang seharusnya kita lewati sedang dikerjakan. Mungkin sebentar lagi jalanan ini ya selesai. Ada tuh buktinya. Kalau orang mau ngomong soal apa saja, misal ada nggak kayak gitu? Ada itu buktinya. Langsung aja jawab pasti. Ada itu buktinya. Ada ya orang kayak gitu. Ya, ada lah itu bukti. Jadi tidak perlu tahu, kita perlu permasalahannya orang bincangkan tentang siapa-siapa. Kalau warung Marlap tuh jual daun bawang nggak ya? Gantung dia ready-nya apa. Kemarin juga ada kampung. Apakah macet? Ada.
api cinta. Sahabat, mulailah dari diri sendiri. Jadi begini, saya itu tidak takut dengan virus corona, dan saya yakin virus corona itu tidak akan membahayakan saya. Tapi berbahaya bagi sebagian orang. Nah, itu sebabnya dalaman aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara kita saya ngikuti, sehingga saya berkendaraan ya bersama anak saya di belakang, itu ada satu lagi di belakang lagi. Jadi kita, karena aturan dari pemerintah kita seperti itu, tujuannya apa? Agar kita berhasil memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tanpa kesadaran dari setiap diri, ya kita mimpi untuk bisa memutus rantainya. Yang heran kemarin apa dua hari yang lalu, ketika Habib Bahar keluar dari penjara, disambut oleh banyak orang yang itu berdesak-desakan. Itu mikir nggak ya mereka itu? Mikir nggak terhadap kesehatan mereka masing-masing? Oke, mereka yang muda-muda tidak kenapa-napa nanti. Tapi ketika mereka pulang ke rumahnya, atau bolehlah dia menyambut, dan mereka menyambut, tapi tetap jaga jarak, pakai masker. Pusing saya lihat orang-orang yang cara pikirnya bagaimana, tidak tahu saya. Pemeriksaan PSBB kaca mobil mohon dibuka. Oke, KTP deh. Kalau KTP motor, berarti dia ini ada di depannya.
Nah, barusan seperti razia PSBB barusan, mobil diberhentikan. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti aturannya. Ada lagi di daerah Bogor ini juga saya lihat di media sosial, seorang suami heboh marah-marah kepada petugas. Untung aja petugas itu sabar. Rakyat kita ini masih belum tahu bagaimana cara berpikirnya. Dia beragama, dia bernegara, tapi tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada kaedah-kaedah yang diutamakan dan yang lebih diutamakan. Ada kaedah-kaedah yang dalam agama ketika datang kaedah baru maka dia menjadi gugur kaedah lainnya. Ada aturan begitu. Ya, banyak contoh aturan-aturan kayak gitu. Seperti kita disunahkan sholat ke masjid bagi laki-laki. Bahkan sunahnya penting, muakkad atau apa itu. Saya bukan bangsa ustadz. Tapi itu bisa gugur ketika ada kemaslahatan yang lain. Karena menjaga kesehatan itu juga wajib. Menjaga kesehatan malah wajib. Menjaga kesehatan masyarakat banyak wajib. Nah, sahabat tahu kan perbedaan sunnah dengan wajib itu. Sahabat tahu kan mana yang diutamakan atau tidak itu. Ada lagi aturan ini mubah. Ada lagi aturan ini yang tidak penting dipenting-pentingkan, dianggap seperti wajib. Kebalik-balik. Jadi beragamalah dengan sesungguhnya dalam Al-Quran sering disebut bagi orang yang berakal. Mana akal itu? Akal itu bukan pikiran. Akal itu adalah hati yang tercerahkan. Biasanya puisi sebelah sana itu penuh terus. Biasanya puisi sebelah sini penuh. Dan ternyata memang keno. Menghadap ke belakang. Gujrak. Matiin hasilnya, hasilnya udah matiin. Hasilnya udah matiin, Kang.